kayak agenda kita yaitu kita mesti tahu dulu nih apa sih paket injection itu. Nah, nanti kita baru itu habis itu baru masuk ke eh, bagaimana cara menganalisa network analis paket injection. Lalu bagaimana sih reportingnya. Nah, penting itu untuk seorang analisa membuat reportingnya ya. Karena kalau misalnya kalian tahu reporting pentest sama reporting blue team itu beda. Biasanya reporting pentest itu kan lebih ke detail apa sih POC dia ya kan. Kalau reporting blue team itu lebih detail dari jamnya, dari uh, usernya siapa, IP-nya mana, terus dia ngapain aja. Pokoknya itu detail banget biasanya. Nah, itu kita lanjutin aja nanti kita bahas gampang. Nah, untuk pengenalan dulu ya. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum ya. Ya, nama saya Hafif Hidayatullah, founder Tilab ya, masih kecil ya. Triplab Indonesia tuh saya buat sharing-sharing sih sebenarnya sih. Jadi di grup itu tuh nggak ada guru, nggak ada murid, jadi semuanya bebas mau sharing punya ilmu, silahkan sharing. Kita nggak batasin harus gini itu terserah kalian. Buat setiap tugas itu uh, aku cariin sih, biasanya aku cariin, aku nggak buat sendiri ya, biasanya pasti aku cariin yang udah ada case nya. Jadi kalau kalian aku kasih terus mau analisa itu sebenarnya ada di Google. Kalau nyari pasti dapat jawabannya lah. Jadi sebenarnya itu case-case yang udah ada itu buat belajar kalian, aku kumpulin nanti buat belajar. Mungkin untuk 1 bulan ini kita bakal bahas di network analisa. Jadi dari kemarin kan network analisanya kita bahas itu hari Jumat ya, kemarin aku kirim itu paket injection. Nanti lanjut Rabu aku kirimin itu kalau nggak salah command and control situ lah ya. Itu dari paket serangan command and control dari sebuah serangan malware atau ya malware sih, malware Digia. Kalau tahu Digia nanti bisa dicari dah Digia apa. Nanti kita bahas juga setelah aku kirim task yang kedua gitu. Nah, untuk sekarang posisi aku sebagai IT security ya di GSOC, XGSD di Tokopedia. Untuk sertifikat ya beberapa itulah ya. Kita next saja. Ntar ada yang join ya. Salah. Nah, untuk timeline my histories ya sedikit sharing ya mungkin. eh Sebelum sampai ke job sekarang gitu. Dulu tuh sempat saya kuliah sambil kerja di eh kuliah di swasta lah ya. Itu nggak banget terkenal, udah kuliah biasa gitu. Nah, dulu sempat join di grup carding, diffuser, remote access trojan dan lain-lain lah dulu. Sempat bandel, sekarang udah tobat ya, jangan lah ya. Jangan diikutin yang pasti. Nggak bagus begitu. Nah, terus sempat juga tahun 2016 sampai 2017 belajar programming, lalu lanjut belajar networking di tahun 2017 sampai 2018. Itu ketika lulus kuliah ya. Itu ketika lulus kuliah. Lalu setelah lulus kuliah tuh sempet nganggur, nganggur 6 bulanan itu. Nyari kerja nggak dapet dapet, alhamdulillah April nggak salah, April apa Mei itu dapat magang tahun 2019, magang di Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Itu langsung sama ketua umumnya Pak Alek Budianto. Nah, itu jadi cloud engineer dan back end. Back endnya itu di acara seru.id. Kalian bisa cek sendiri dulu back end di situ. Lalu 2019 selesai magang Oktober kalau nggak salah, itu baru kerja di cyber security jadi L1. L1 tuh junior lah ya. Jadi SOC juniornya, kontrak sampai tahun 2021 dapat kepercayaan buat jadi L2 ya seniornya. Jadi ada jeda setahun lah ya. Kontrak di satu project masihan di PT yang sama. Lalu selang kenaikan jabatan, selang berapa bulan itu Oktober kemarin baru resign dan baru pindah di Tokopedia permanen ya Oktober kemarin lah ya. Jadi belum lama banget di Tokopedia saya. Lanjut ya, kita bakal bahas apa sih paket injection itu ya. Kita masuk materi nih. Paket injection sendiri itu umumnya kalau kalian tahu itu bisa di denial of service atau DOS atau man in the middle gitu ya.
Nah, biasanya tuh paket injection ini dia tuh nyisipin, merubah atau nambahin lah paket-paket berbahaya. Untuk gambarannya, misalnya nih si yang kiri ini si user ya, user biasa dia mau ngakses Facebook. Nah, ternyata di dalam jaringannya itu ada si hacker nih, hacker apa hacker ya, yang sudah masuk ke sistem jaringan mereka. Nah, dia lagi mantau satu target ini. Misalnya targetnya ini si A nih, si A mau ngakses Facebook. Diinjek lah paketnya itu, paket lain. Entah itu ke malware.com, entah itu ke uh, web-web yang berbahaya gitu. Itu bisa aja, pertama bisa aja konsepnya ketika dia ngakses facebook.com, tahu-tahu dia dirubah ke malware.com. Jadi full paketnya diganti gitu. Atau bisa juga kayak yang digambar ini, dia berjalan berdampingan, jadi paket dia tetap jalan, paketnya malware juga tetap jalan gitu. Jadi tahu-tahu dia bisa download malware, tanpa sadar si user, lo kok ada file ini gitu di komputernya, padahal dia nggak sadar kok download. Bisa aja kayak gitu. Langsung lanjut. Nah, ini yang kedua ya, gimana sih cara menganalisa paket injection ini. Sebenarnya sih menganalisa paket ini kita mesti tahu dulu ya sistem jaringan itu gimana. Jadi three-way handshake itu gimana, TCP itu gimana. Nah, itu perlu tahu. Itu penting bagi kalian yang mau terjun ke blue team atau ke ya SOC lah ya, security engineer juga sih penting itu. Nah, biasanya di paket injection ini konsepnya bakal beda cara menganalisanya, tapi beberapa caranya sama ya, cuman konsepnya beda. Misal ada kalian dikasih pickupnya, pickup SQL injection. Nah, itu kan kalian cuman perlu cek pattern-patternnya kapan itunya, buat mastiin doang dan berhasil apa enggak. Kan biasanya ada TCP streamnya bisa dilihat di WSAC gitu. Nah, pertama itu kalian bisa nyari tahu tuh apa sih yang user access. Nah, itu penting ya, yang pertama kali user access itu apa, terus bagaimana sih koneksi itu berjalan. Jadi kita mesti cari tahu nih koneksi dia berjalannya gimana, awalnya itu gimana. Nah, itu perlu tahu tuh sistem jalannya, three-way handshake-nya atau uh, proses lainnya gitu. Nah, terus juga kita mesti cari tahu juga bagaimana sih hasil requestnya. Nah, hasil request ini berkaitan sama yang tadi aku bilang ya, yaitu TCP streamnya. Kalau di Wersak itu ada, klik kanan aja, itu ada TCP stream, nanti kita praktekin kok. Terus kita juga mesti bandingin nih original CR dan ILF request tuh yang asli sama yang enggak tuh gimana. Nah, itu perlu juga kalian tahu ya, CR dan ILF tuh apa gitu. Nah, di sini kita bakal pakai WhatsApp, caploader sama capfile. Caploader ini trial ya, yang aku kasih itu caploader itu trial 30 hari lah, sebulan lah, pas ya sebulan buat belajar ini. Jadi habis sebulan itu terserah ada mau uninstall apa mau gimana. Soalnya nyari yang ada license-nya gratis itu nggak dapet sih, karena emang benar-benar buat profesional itu yang caploader. Nah, sekarang tuh kita masuk ke bagian pengenalan dulu. Sebuah koneksi itu bagaimana. Mungkin ada yang udah tahu ya. Kalau yang udah tahu ya alhamdulillah. Mungkin ada yang belum tahu, biar izin buat ngejelasin ya. Jadi kalian mesti tahu dulu nih TCP ACK, TCP SEC dan TCP CNN apa SCN ini. Nah, kalau TCP ACK ini namanya tuh acknowledgement, SEC ini sequence, eh, SCN ini synchronize. Nah, biasanya umumnya ketika si user ini mau akses facebook.com, si user ini bakal ngirimin sequence ku kosong karena dia nggak tahu ini facebook.com ada apa enggak. Lalu ketika udah sampai ke jaringannya facebook.com, facebook.com bakal ngasih tahu, oh gua ada nih, dibalikin lagi. Nah, dibalikin lagi ya, kenapa pakai si ends yang merah ini ya, karena si facebook.com juga pengen tahu ini user yang akses gua ada nggak. Jangan-jangan dia habis ngakses langsung nggak ada nih, kan curiga gitu. Balikin lagi, dia bawa sequence-nya kosong tapi acknowledgement-nya satu, tandanya dia udah diketahui nih satu, Facebooknya ada, tinggal si Facebook pengen tahu si usernya ada nggak. Nah, ketika sudah sampai di user ngasih tahu, oh gua ada nih. Nah, itu udah sama-sama satu nih, sequence-nya satu, ACK-nya satu. Nah, udah bisa ngobrol dah itu. Ini namanya three-way handshake ya.
Ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang bingung? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Gimana? Ada yang mau nanya? Maaf Pak, Ah, boleh boleh. berarti pengertian dari acknowledge itu hasil dari responnya itu, hasil dari respon komunikasinya ya Pak berarti. Ya, acknowledge itu respon hasil dari komunikasinya betul. Jadi kan ibaratnya gue ngetok rumah nih. Gue datang ke rumah, misalnya gue datang ke rumah si A ya. Tok tok tok. Si A ada nggak? Si A ngasih tahu nih. Ah, gue ada. Dari dalam rumah ya, belum keluar dia. Oh, ada. Terus si A ini pengen tahu nih, itu siapa ya? Nah, dia ngirim lagi tuh si N sama plus ACK yang merah ini ya. Nah, gue balas lagi, ini gua si B. Nah, jadilah si N sini satu-satu. Setelah ini baru mereka udah bisa ngobrol. Biasanya kalau web itu langsung nongol gambar webnya. Contohnya kayak gini nih. Kita contohin Facebook ya, Facebook. Nah, ini udah CNC. Nah, CNC kelar, ketiga-tiganya tuh CNC kelar, baru nongol ini, baru nongol ini, semua gambar ini. Ini setelah CNC-nya kelar. Nah, nanti di Wersak bakal gue contohin dah ya, biar nggak pada bingung maksudnya itu gimana. Di Wersak itu kelihatan jelas uh, proses awal sampai proses dapat suatu gambaran, gambar kayak gini. Ini kan get ya. Biasanya kalau kalian tahu metode web pasti ada get, post, dan lain-lain lah ya. Nah itu nanti ada, nanti kita bisa praktekin kok buat ada gambaran. Ada lagi nggak mau nanya? Terima kasih Bang. Oke oke. Ada yang lain? Ada yang mau nanya? Ada nggak? Lanjut ya, kita lanjutin. Nah yang tadi lagi kita bahas CR dan LF ini perlu kalian tahu ya, CR dan LF, karena CR dan LF ini adalah standar HTTP response ya. Ingat, HTTP bukan HTTPS, karena HTTPS itu udah secure. Jadi secure-nya kenapa? HTTPS itu nggak bisa diinjek, nggak bisa apa namanya itu, di uh, sniping biasanya. Biasanya kalau kalian pakai Wersak terus mau ngelihat nih orang input password di HT, orang input password di web yang HTTPS, itu biasanya nggak muncul itunya, di encrypt semua, jadi agak susah HTTPS tuh. Nah ini perlu kalian tahu juga, CR itu biasanya sebutnya carriage return. Nah biasanya tuh kalau di program, kalau kalian pernah belajar programming itu slash r yang miring ini nih. Nah slash r yang miring, terus dia biasanya kalau di hexnya itu 0D. Nah, kalau LF itu line fit. Line fit itu biasanya uh, slash n ini. Umumnya yang diketahui itu slash r ini, CR ini di Mac, buat Mac kayak Macintosh, iOS lah itu ya, keluarganya Apple lah ya. Line fit ini biasanya di Unix, perangkat Linux atau apa dan lain-lain ya. Sedangkan CR dan LF ini kan satuan dari dua ini, biasanya itu di Windows, tapi karena ini sudah ditetapkan jadi standarnya respon HTTP, jadi itu mau Windows mau Linux tetap responnya di akhiran itu pasti ada namanya 0D dan 0OA kalau kalian periksa hexnya gitu. Itu udah standarnya berdasarkan ini udah kalau kasih source-nya nanti, PPT-nya aku upload di Google Drive di tax one tadi, nanti bisa dicek. Nah contohnya ini dari Wikipedia ya, suatu pesan, contohnya dia bikin 1A 2B 3C tapi di enter ke bawah, maka di hacknya bakal ada OA. Nah OA ini line fit ini, line fit ini sama aja bikin garis baru lah ya, line breaks biasanya. Nah itu jadi titik. Kalau kalian pernah ngeliat respon-responnya di Wersak yang kemarin aku kasih tugas ke kalian, mungkin udah agak ada gambaran di titik ini siapa sih. Nah, biasanya itu lensnya di titik ini, LA1 ini titik 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 itu yang line fabricsnya ini. Ada yang kebingungan atau mau nanya tentang CR dan LV ini? Gak ada ya. Boleh lanjut ya, kita praktek nih ya yang analisanya. Kita langsung ke Wersaknya, kita open yang file kalian kemarin ya. Ini walaupun aku ngerjain ngasih tahu uh,
yang punya kalian kemarin. Ini kelihatan nggak sih kalau di Zoom? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan kayak Oke, Mas. oke. Oke. Walaupun aku ngasih tahu ini jawabannya gimana, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa coba lagi analisa lagi dan bikin report yang sesuai, nanti kirim ke aku. Nanti kalau misalnya ada yang kurang setelah ini kan aku jelasin gimana reporting juga. Nah, misalnya ada yang kurang nih, ntar aku kasih tahu di grup atau ke kalian. Ntar ada yang masuk. Nanti di grup aku kasih tahu kalau misalnya oh ini kurang nih, coba analisa lagi seperti ini gitu. Nanti aku kasih masukan terkait apa sih yang salah, apa yang benar gitu. Nah, yang tadi kita bahas juga nih yang three-way handshake ya. Kalian harus lihat dulu pertama jam. Perlu kalian tahu di sini harus WhatsApp kalian harus setting jamnya harus muncul. Ya, kalian kalau mau jamnya muncul di view-nya aja nih. Centang aja mana sih ya? Lupa aku juga nih. Pakai detail list status bar. Oh, ini lupa. Nanti cari aja di Google deh. Lupa aku waktu itu time-nya tuh display. Ah, ini nih, time display format. Ini tinggal dipilih aja ke date time day. Nanti disesuaikan dari tahun. Dia tahun, jam, tahun, tanggal, bulan, jam, menit sama detik. Nah, itu kalian lihat dulu nih sebelum menganalisa. Mulainya itu dari mana gitu. Kalian lihat atasnya kan 030347, ke bawahnya 48 49. Nah, berarti yang pertama kali komunikasi ini di atas, berarti yang harus kalian analisa itu dari awal sebelum terjadinya paket injection. Nah, three-way handshake itu terjadi ketika pertama nih, ini kan IP lokal ya, IP lokal ngakses ke public CNC, bener kan? Si si apa synchronize sekuensinya kosong, bener kan? Seperti yang tadi gambaran di PPT ya. Terus si destination ini balikin lagi nih nanya, ini yang ngakses gua ada nggak sih? Nah, dia biasanya ngasih CNC dan ACK, acknowledgement. CNC-nya kosong karena dia masih nanya ini ada orang nggak, tapi acknowledgement-nya udah diketahui kalau ini ada si destination-nya ini yang tadinya sebenarnya yang ditanya tadi. Nah, terus dari si siapa nih lokalnya apa usernya ngasih tahu lagi nih ke destination, oh gua ada. Nah, di sini jadi ke ACK lagi nih, sekuensi dan ACK-nya satu-satu. Tuh. Ada gambar nggak? Jadi paham nggak gambaran yang tadi yang di PPT sama di sini? Atau bingung? Paham, Mas. Oke ya. Nah, setelah ini kan baru muncul tuh itunya, tampilan webnya, bener kan? Nih, kalau ini kita klik kanan, kita bebas nih mau HTTP atau TCP bebas ya. Nah, baru nongol biasanya itu kan tampilan webnya kayak ini. Nah, baru nongol kan tampilan webnya gitu. Proses ketika kalian ngakses suatu web tuh kayak gitu. Jadi biasanya ada three-way handshake. Nah, kita balik lagi ya. Gimana sih menganalisanya gitu. Nah, menganalisanya pertama yang perlu kalian lakukan adalah mengecek namanya tuh acknowledgement ID-nya. Di WhatsApp biasanya kalian bukain aja nih. Ini misalnya ketutup semua nih ya. Ini kalian bukain aja satu. Nah, kalian cek namanya acknowledgement-nya. ID acknowledgement-nya kita cek, ntar cari dulu. Nah, ini acknowledgement number. Acknowledgement number ini didapat karena si user yang akses. Ini nggak bakal berubah ini. Sampai respon yang muncul pun nggak bakal berubah. Paling di user di target itu di destination acknowledgement numbernya pindah ke sekuensi. Karena kan dari user kan pengen tahu kayak tadi kan ini sekuensinya kosong karena si user belum tahu nih destinationnya ada apa enggak gitu kan. Biasanya pindahnya ke sekuensi jadi sekuensi number. Nah, ini kan acknowledgement numbernya kan 38 belakangnya 05 lah ya, ingat-ingat aja ya. Ini. Nah, coba kita bandingin dengan proses fontnya. Ini kan ada ketemu nih. Nah, ini sekuensi numbernya sama kan? Tuh. Sama ya. Nah, terus kalian perhatikan juga time to live, TTL-nya. Time to live.
Jadi pertama ketika diakses itu TTL-nya berapa sih, time to live-nya. Time to live itu eh, adalah hop loncatan ya, loncatan berapa kali sih dia loncatan, misalnya dari router kalian ke router ISP, ke router mana lagi itu, terus ke router WWW World Wide Web, terus ke router global apa kemana, kan mesti loncat-loncat terus. Setiap loncatan itu bakal berkurang satu 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 satu. Yang misalnya tadinya kalian ngakses itu TTL pertama tuh 128, itu bakal kurang jadi 127, 126, jadi bakal mundur lagi gitu. Semakin jauh semakin uh, dapat balasan TTL-nya tuh yang kecil. Jika kalian mengakses IP public misalnya facebook.com, tiba-tiba kalian dapat TTL tuh, responnya tuh kok masih gede, misalnya tadinya 128 ternyata kalian dapat TTL-nya 100. Ini kalian harus curiga, jangan-jangan ada yang nginjek paket di jaringan kalian, karena nggak mungkin sedekat itu ngakses Facebook. Emang Facebook satu jaringan sama kita, atau emang Facebook jarak hopnya loncatannya itu cuman beda satu RT, kan nggak mungkin gitu. Pasti kan keluar negeri gitu, pasti ya kalau nggak 64, 40, 22 atau 35, nah itu pasti. Dan lain-lainnya ya, pokoknya 64 ke bawah itu udah respon dari TTL biasanya. Kita cari dulu time to live-nya mana ya. Nah ini kan pertama kali dia ngakses itu 128 ya, berarti dia bakal turun. Seenggaknya ya pokoknya 64 ke bawah itu udah normal. Kalian cek di fontnya ini kan ada dua nih getnya, apa yang HTTP dari request sampai respon. Nah, time to live-nya 95 nih. Ini kalau udah kayak gini kalian curiga dulu nih. Biasanya kalian catat dulu dah. Biasanya lakukan pertama tuh sebelum reporting ya catat dulu ya. Tapi nanti ya kita buat catatan apa, kita bahas di reporting aja. Ini kita belajar di analisnya dulu. Nah, ini 95 nih. Ini kalian harus sedikit namanya parno lah. Karena orang cyber security itu harus parnoan. Kalau nggak parnoan nggak bakal ituan. Ntar apa-apa disangkanya aman, bahaya. Kejebolan dibilang aman juga ntar. Nah, kita harus parno dulu nih. Ini curiga, kok deket banget ya, kok 95 gitu. 95 kan berarti hopnya deket banget dari 128 lagi. Terus kita cek lagi, ada namanya TCP out of order. Berarti ini di luar. Di luar juga kita mesti cek tim to live-nya berapa? 47. Terus cek juga yang tadi sequence number-nya sama berarti nih. Ini sequence-nya masih sama acknowledge number-nya si user yang asli. Berarti ini kan web asli nih. Yang di akses web asli itu adalah, kalian bisa cek di TCP stream. Nah, yang dicek asli itu ini nih. Ini web yang asli yang diakses sama user. Tiba-tiba dia dapat ini font, ya kan? Tapi kok tiba-tiba ada lagi yang lain nih. Nah, itu perlu kalian curigai lagi, karena yang pertama ini tim to live-nya terlalu cepat. Yang kedua ini normal. Kita bisa simpulin bahwa yang ini yang asli. Ketika ngakses ini berarti redirectnya ke sini, ini yang asli ketika diakses. Nah, kalian patut curigai yang ini. Kok bisa sih ini nginjek di sini gitu kan. Nah, kalian kalau mau tahu lagi lebih detailnya, kalian harus cek hexnya. Nah, ini hexnya. Yang seperti tadi aku bilang kan, kalian juga harus tahu CR dan LF-nya buat memastikan bahwa analisa kalian itu benar, bahwa si how123.com ini adalah paket yang diinjek ya, seperti yang kecurigaan kita tadi ya, dari time to live-nya, terus CR dan LF-nya nih kayak gini. Ini CR dan LF-nya udah normal nih ya. Ketika user pertama kali ngakses udah normal. 0D 0OA, balik lagi ke PPT ya. Mana ya PPT tadi? Nah, ini. Di sini aja deh. CR. Nah, ini standarnya ya. Ya, edit. Ini standarnya ya. 0D 0OA. Yang 0X ini nggak usah ini diabaikan aja. Ini emang normalnya begini penulisan untuk hex ya. Tapi yang bakal muncul tuh yang belakang ini, 0D 0OA. Kita lihat di sini tadi kan 0D 0OA ini udah normal nih. Ini standar HTTP 1.1 itu requestnya. Tapi di sini ini kan udah ditemukan. Ya, dia adanya OA. Nah, ini aneh nih. Tapi kan abis itu dia redirect lagi ke sini. Ke how 36
10. Seharusnya kalau emang dia melakukan redirect itu otomatis dia melakukan get lagi kan, get ulang. Seharusnya get ulang dia dapetnya kayak gini, 0D 0 OA di sini ya. Tapi dia malah OA OA. Nah, ini kan udah valid bahwa itu hal yang mencurigakan. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah paket yang diinjek gitu. Dari time to live-nya yang terlalu cepat, dan acknowledge juga sama kan tadi, sekuensinya sama. Nah, untuk memastikan lagi, makanya adanya cap loader. Cap loader ini lebih eh, lebih dibilang tuh lebih mudah lah ya dipakai buat ngecek kayak gitu. Karena kan kalau Warsak itu detailnya tuh mesti bukain satu-satu. Kadang kalau layarnya nggak muat ya, mesti detail banget ngeceknya, mesti jeli lah. Nah, ini yang 197 ya. Nah, ini tinggal kalian rubah aja ke hex ASCII extra. Nah, di sini lebih jelas lagi. Kalian bisa lihat TCP ACK-nya ini dan sekuensinya sama. Kedua ini. Padahal dia cuma ngakses satu web. Kenapa munculnya ada dua web yang berbeda? Lalu dari TTL-nya juga, web yang HU123 ini adalah 95. Sedangkan ini 47, ini normal. 64 ke bawah itu udah normal. Tapi 95 ini aneh. Berarti dekat dong kalau gitu kan. Bahkan yang dekat pun nggak bakal muncul sampai 95. Percaya nggak? Nih, kita komen lain. Kalau ke comment form, aku cek IP ku. IP ku itu 192.164.1.4 ya kan. Kita ping normal lah ya. Ini ke IP sendiri. Buat buat namanya tuh kayak acknowledgement aja gitu. Ini per 128. Oke, 128. Terus misalnya gua ping ke HP gua itu punya IP 6 kalau nggak salah. 6. Liatin, TTL-nya aja 64. Yang deket aja, yang satu router aja nggak sampai 95. Yang satu router itu nggak bakal sampai 95. Kalau sampai ada yang 95, 100, sedangkan TTL awalnya 128, fix itu diinjek paketnya. Bahkan yang deket aja, yang satu jaringan, satu router ya, satu wifi 64 kan nggak. Bahkan yang deket aja walaupun satu loncatan aja, mesti nggak satu loncatan sih, loncat ke ISP juga. Habis ISP taruh router ISP baru ke kita sebenarnya. Cuman ya itu cuma 64 ya, sedangkan ini 95, kan udah curiga banget. Ini harus detail banget emang kalau paket injection itu melakukan analisa. Terus dari CR dan LF nya aja, yang awal ini yang asli itu 0D 0 OA 0 D 0 OA. Sedangkan ini yang bakal meredirect ke move temporary ini, seharusnya dia kan ngeget lagi, dan itu seharusnya sama, tapi dia malah ngirimnya line fit doang. Itu udah jadi fix ini adalah paket yang diinjek gitu. Ada pertanyaan? Ada yang mau ingin tanya dari sini sebelum kita lanjut ke reporting nih? Halo, ada nggak nih? Atau kita lanjut aja? Lanjut aja mas. Oke. Mas, Apa? maaf mas, Ya, mau nanya. ya silakan. Kalau paket yang diinjek itu berarti ada istilah man middle attack itu kayak gini ya mas, berarti ya mas? Gimana gimana? Oh, Man, iya iya ya. man in the middle attack. Sebenarnya sih main middle attack itu banyak caranya. Cuman ini ya salah satu tekniknya gitu. Injection paket bisa aja nih. Kita main in the middle attack nih. Misalnya masnya ke Starbucks pakai wifi gratis. Masnya mau sniping pakai wersak nih orang-orang di sana, ya kan? Orang-orang sana ternyata satu jaringan semua. Nah, masnya ada di tengah-tengahnya mereka nih lagi komunikasi, karena masnya pakai wersak nih, bisa tahu nih setiap jalur komunikasi wifi itu kan. Nah, terus masnya mau ngerjain si salah satu pengguna nih, random aja lah siapa gitu IP-nya ya kan. Terus mas ganti aksesnya nih, tadi dia ngakses misalnya www apa gitu, terus mas ganti jadi tadinya dia ngakses misalnya www Twitter gitu, terus mas ganti jadi www Facebook. Nah, itu kan udah masuk manipulasi paket gitu. Nah, itu salah satu man in the middle juga konsepnya. Nah,
konsep yang kayak gini juga konsep yang in the middle juga. Jadi dia punya paket sendiri, dia injek sendiri. Mau misalnya praktek mau paket injection itu Mas bisa pakai Skepi, di Kali Linux tuh ada Skepi kalau nggak salah tuh. Itu bisa Mas praktek. Banyak cara melakukan paket injection di YouTube. YouTube banyak kok, di teknik-tekniknya di Google juga banyak, Mas bisa pelajarin. Kok bisa sih itu bisa melakukan paket injection kayak gitu, ganti-ganti gitu, apa nyisipin sebuah paket yang berbahaya gitu. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyain? Kalau masih bingung nggak apa-apa, tanya aja santai. Kita di sini nggak ada guru, nggak ada murid kok, semuanya sharing-sharing. Jadi kalau kalian gue masih bingung nih penjelasannya, tanya aja, santai aja. Kita semua juga belajar kok. Oh ya, Cuploader bisa dijalanin di virtual machine ya, Windows-nya ya? Di Windows virtual machine ya? Bisa uploader bisa. Oh, itu buat bypass trial bisa tuh berarti. Nah, kalau itu kurang tahu sih, soalnya belum jago reverse engineer. Jadi ya paling reverse juga cuman buat bongkar script, kadang buat analisa malware. Cuman kalau buat bypass trial ini masih nggak tahu, soalnya nyari di Google juga nggak nemu gitu orang-orang yang udah bypass gitu loh. Aku nggak paham. Oh iya. Maksud saya kalau misalnya trial udah habis, tinggal pakai mesin yang lain, install lagi, udah. Oh, Trial baru lagi. bisa itu bisa dicoba kayak gitu. Cuman ya itu sih, kalau trial itu beberapa fungsi itu nggak support. Ini ada yang nggak support tuh berapa, apa nih fungsi apa ya? Setting aja nggak bisa. Tapi di kerjaan biasa pakai ini Mas, Cuploader? Enggak, ini Cuploader aku pakai buat kalian. Oh, buat kalian. Oh, okay. Kalau di kerjaan biasanya pakai Cuploader ini, pasti perusahaan udah gede, mahal loh. $1.200. Itu training C aja $1.000. $1.200 lebih mahal tuh. Paling 18 jutaan lah, hampir 20. Jadi umumnya pakai Wireshark apa kalau di kerjaan Mas? Wireshark pasti. Umum itu Wireshark. Karena standar orang analisa itu pasti harus bisa Wireshark. Karena si Cuploader ini terlalu mudah. Jadinya mudah banget menganalisanya. Tinggal klik aja kayak gini, ininya ganti begini, udah bisa lihat. Cuman aku nggak tahu ya fungsi lainnya gimana. Mungkin nggak bisa kayak Wireshark kayak gini, yang bisa tahu proses three-way handshake-nya. Kayak di sini kan lebih detail tuh ya. Gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Nggak ada, kita lanjut ya. Bagaimana sih reportingnya ya? Kita masuk ke reportingnya aja. Ini cancel aja deh. Udah gini aja. Nah, untuk reportingnya di reporting Blue Team itu atau SOC ya, yang udah saya tahu itu kita pasti pakai konsep 5W plus 1H ya. Kayak apa yang terjadi, siapa aja yang terlibat di insiden, kenapa bisa terjadi, kapan insiden itu terjadi, di mana sih insiden itu terjadi, dan bagaimana insiden itu bisa terjadi gitu. Nah, kita kalau mau bikin report biasanya kita contoh ya, kita pakai Word ya. Pertama ini opsional ya, bebas ya, kalian tuh mau didesain keren apa gimana, atau biasanya kalau kalian udah kerja di klien apa di perusahaan itu biasanya ada template-nya sendiri gitu, tinggal mintanya template-nya reportnya gimana, tinggal kalian sesuaikan itu. Tapi ini buat belajar aja ya, apa sih yang lebih bagus itu gimana sih reportnya gitu, buat kalian belajar gitu. Ini bebas, kalian mau kasih judul apa kasih apa bebas. Ini misalnya aku kasih judul lah di sini, misalnya reporting paket injection ya. Nah, pertama pastikan kalian tuh jelasin dulu apa sih paket injection itu, karena kan target kalian tuh bukan orang teknis, orang non teknis gitu. Misalnya kalian kerja di vendor gitu ya,
ke suatu klien. Itu klien kan maunya suatu yang umum yang bisa dijelasin dengan bahasa manusia, bukan bahasa mesin gitu. Nah, kalian jelasin dulu paket injection itu apa gitu. Misalnya di sini kita tulis dulu ya. Misalnya pengertian gitulah. Ini bebas sih, opsional, kalian mau sekreatif mungkin atau mau yang lebih bagus dari ini juga nggak apa-apa. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Pengertian. Saya kalian tahu pengertian paket injection. Paket injection itu adalah, itu bebas ya. Mau ditulis apapun, misalnya aku ambil di sini aja dah, pada nulis lagi. Nah, bebas ini cuma contoh doang ya. Ditiru aja, misalnya pertamanya apa, keduanya apa gitu aja ya. Terus habis itu setelah pengertian baru kalian masukkan tuh pertama apa tuh tadi ya, siapa sih yang terlibat di insiden ini pertama gitu. Misalnya apa ya kalimatnya, bentar jadi lupa aku. Maka pengertian dulu, terus apa sih tadi, oh siapa aja ya tadi, siapa aja sih yang terlibat di insiden ini. Nah, itu kalian perlu tahu kan, di insiden ini kalian bisa ke analisa endpoint. Nah, yang terlibat itu IP lokal, IP ini dan IP ini ya. Nah, kita masukkan. Ntar deh, kita pakai reportku dulu aja deh. Susah emang kalau bikin template sendiri tuh. Kalau udah ada template emang enak. Mana ya template gua? Reporting. Bukan. Incident response. Ntar ya, cari reportku, bekas reportku dulu nih, lupa aku. Udah nggak ada deh, nggak apa-apa. Nah, biasanya tuh kayak gini aja deh. Pengertian pakai injection udah, terus kalian masukkan step-stepnya, POC-nya. POC ketika kalian menganalisa ya. POC proof of concept-nya ya. Ketika kalian menganalisa, kalian masukin aja misalnya pertama, kami menemukan adanya indikasi paket injection dari siapa nih tadi nih? Nih IP menuju. Nah, ini kalau menujunya kan di sini kan ada dua ya, ada dua IP ini. Jangan dimasukin semua, masukin aja yang bener-bener ada dalam insiden itu. Kayak tadi kan, kalau yang tadi ini kan yang benar-benar ada di insiden itu kan 197. Ini kan proses 197 nih. Yang 192 ngasus ke 197. Ini benar-benar prosesnya. Jadi ini aja yang dimasukin. Jangan yang masukin yang nggak perlu dimasukin kayak gini dimasukin gitu. Nanti malah jadi suatu pertanyaan yang kemana-mana sama klien biasanya. Jadi masukin yang benar-benar kalau itu adalah sebuah insiden itu gitu. Menuju IP ini. Kalau mau masukin portnya juga nggak apa-apa, lebih detail lagi. Misalnya injection
misalnya paket injection dari IP ini masukin aja kayak gini, portnya langsung masukin. Portnya tuh mana ya? Oh, ini portnya bakal beda-beda sih karena bentar. Ini kan portnya pakai ini. Kalau pas yang di sini masih 60 ya. Oh, sama berarti. Pakai aja portnya, di copy. Terus menuju port yang ini 80. Biasanya dilaporin dulu ada apa sih POC-nya gitu kan. Kita jelasin dulu nih kalau kita nemuin biasanya kalau aku laporan suatu insiden kayak gini sih. Jadi kita jelasin kalau kita menemukan suatu indikasi paket injection dari IP sekian, port sekian menuju IP sekian, port sekian. Terus kasih bukti screenshotnya. Ini kalian bisa kasih screenshot. Ini tandain aja gini. Nah, terus jelasin lagi nih apa tadi ya, lupa kan. Kan udah siapa, apa yang terjadi. Yang terjadi kan ini ada sebuah paket injection nih kan, udah kita jelasin terus siapa yang terlibat, terus kenapa sih itu bisa terlibat. Kalau kenapanya itu nggak mesti diurut ya, kenapanya itu bisa di akhir juga karena kenapanya itu tuh bisa jelasin kok bisa sih sampai diinjek, kan diinjek gara-gara dia pakai HTTP, itu bisa masuk ke uh, recommendation, berarti buat mitigasinya dia. Jadi kita bisa langsung aja masukkan ketika kita ceritain, biasanya menceritakan dari foto kita ceritain aja ketika kami melakukan pengecekan pada recap file apa sih tadi, recap file hasil request oleh IP. Kami ini bebas sih, mau kami, mau aku, mau saya, itu bebas ya. Tapi yang penting jangan gua lah. Jangan aku deng, jangan aku. Nanti di laporan kerja kalau aku tuh gimana gitu. Saya yang penting, saya atau kami gitu. Karena kalau misalnya tim, kemudian kami sih. Kami menemukan keanehan dari TTL time to clear yang didapat dari hasil respon IP mana tadi. Nah, ini kita masukin bikin laporan tuh yang paling
ribet emang sih kalau di Blue Team itu. Jadi mesti benar dipikir-pikirin apa sih yang dimasukin, bagaimana sih bisa detail dan jelasin tuh gampang dipahami sih oleh si user tanpa user tuh harus ngecek-ngecek lagi gitu. Jadi kita pikir dulu nih, misalnya respons terdapat 2 respon ya. Ketika kami melakukan pengecekan pada pickup file hasil request, kami menemukan keanehan dari TTL attempt to leave yang didapat dari hasil respon 1222 122 res, eh, respon pertama memiliki tipe Piki TTL 95, sedangkan ini TTL itu ya, TTL itu nggak bakal dapat satu ya, sekedar info ya. Karena kalau time to live nya satu biasanya itu nggak bisa jalan, atau misalnya kayak user nggak ditemukan atau emang nggak bisa request ping gitu. TTL itu nggak boleh sampai satu biasanya. Ini agak ribet masukinnya. Kalau misalnya di real kerjaan jangan nyari kesusahan sih. Jadi misalnya kalian ngasih tahu aja respon TTL pertama memiliki 95, sedangkan standarnya adalah sedangkan pada umumnya TTL itu 64. Jangan sampai kita itu 64 ke bawah gitu. Sedangkan pada umumnya respon TTL itu hanya sama dengan kurang sama dengan 64 gitu. Iya bisa. Nah ini kalau kalian kasih contoh screenshotnya ya, di backup loader aja yang jelas. Ini digedein, ini bisa di screenshot. Nggak masuk nih. Nah ini bisa diganti sih. Respon pertama memiliki TTL 128, sedangkan pada respon kedua TTL yang sangat dekat memiliki TTL
Kalau bikin report kayak gini nih mesti detail gitu. Juga jangan berantakan, jadi mesti benar-benar rapi dan jelas. Nah, lalu setelah itu jelasin lagi. Jelasin lagi kenapa sih siapa tahu aja itu beda akses. Nah, user kan bisa aja bilang bukan user, klien bisa aja bilang enggak mas, siapa tahu aja itu beda akses. Nah, kita bisa meyakinkan dengan kita kasih tahu kalau eh, TCP acknowledge dan sekuensinya itu sama, berarti itu hasil dari akses satu requestan dengan dua dua hasil respon gitu. Nah, ini kalian bisa ambil. Aduh. Yang Nah, ini kasih bukti lagi nih. Kasih bukti lagi, screenshot lagi. Ini udah satu dua. Nah, terus kita jelasin lagi. Periksa lagi lebih detail lagi pada GR LF standar. Lupa lagi tulisan standar. Ada yang tahu nggak tulisan standar gimana? Lupa lagi tulisan standar itu gimana? Standar. Pakai pakai T ya? Bener nggak sih? Pakai D. Oh, pakai D. Bener. Oke, standar. Thank you ya. Udah benar mas, nggak Oh, pakai D. oh, Kalau KBBI, kalau oke. sesuai KBBI. Iya. Oh iya, Makasih iya. mas. Oke, thank you. Suka lupa emang. Itu standar respons Oh iya, bahasa Indo. yang sudah ditetapkan ditetapkan oleh ini. Kalian kasih aja sumbernya tadi mana nih, ditetapkan oleh di mana user di mana request kedua hanya menggunakan X
nggak boleh ditulis gini nih. Kalau misalnya ini sebuah anomali itu jangan ditulis lengkap gini, kita harus kasih batas kayak gini nih. Nah, harus diginiin biar yang baca atau si klien tuh aman, nggak ngeklik ini. Takutnya kan tahu tiba-tiba nggak sengaja keklik gitu ya, terus diginiin. Ini kita hapus perlink. Nah, kayak gitu. Apa tadi ya, mau modus apa ya? Keduanya hanya menggunakan. Sedangkan jika memang dari domain itu melakukan domain apa ini tadi ya? Yang kedua, yang ketiga ini. Oh, how 35cn. Nah, ini kasih bukti lagi nih. Nah, ini udah ya. Ini udah jadi bukti semua. Baru kita masukkan kesimpulan. Kita berikan kesimpulan. Kesimpulan. Ini kan udah semua kita kasih bukti berapa analisa kita dari atas sampai bawah ya. Ini juga bisa tambahin sih. Misalnya kami menemukan adanya indikasi paket injection menuju API itu, dan domain ini dalam kurung kita kasih domainnya apa. Domainnya itu tadi itu dia ngakses apa ya domainnya nih. Bentar. Mana nih? Nah, bisa kalian jelasin, kita tambahin domainnya, terus ini udah kesimpulannya. Tuh. Aduh, salah. User melakukan request pada jam. Nah, ini perlu dimasukin lagi nih jamnya. Kesimpulannya request apa, user melakukan request pada jam berapa nih? Kemudian ya 03.03.48 lah ya. Tanggal 03/2016 bulan 3 tadi bulan 3 tanggal 1 348 2003 01 2000 0103 ya. 16
jamnya masukin jam berapa tadi? 48. Nah, ini kita cek nih. Ini bersamaan kan ya, kita lihat nih. Ini 349. Kita periksa di sini. Sama ya, secara bersamaan ya. Berarti kan adanya hasil respon yang bersamaan itu. Ini kita masukin aja, terus kita rubah jadi ke 49. Ini mah nggak usah dikasih ini sih. Di mana dari hasil analisa kami menemukan respon kedua adalah hasil dari paket injection injection yang terlihat jelas bahwa TTL yang tercatat pada jaringan terlalu singkat, yaitu 95, sedangkan Tama L128. Jelasin lagi nih, hal ini disebabkan karena user mengakses website yang tidak menggunakan enkripsi HTTPS. Nah, ini kan udah kita kasih kesimpulan nih ya. Terus kesimpulan ini berupa analisa kalian ya, analisa hasil POC ini. Ini kan hasil POC ini kan udah kalian kasih detail nih, begini. Nah, itu kesimpulannya itu analisa itu sesingkat mungkin, sesingkat tapi jelas ya. Terus kasih mitigasinya gimana? Mitigasi. Misalnya mitigasinya itu misalnya contoh itu webnya kantor lah, webnya kantor. Berarti mitigasinya yaitu pertama pastikan perusahaan menggunakan
eh, SSL pada setiap website. Misalnya itu kalau ini itu ya, ini opsional aja. Ini mitigasi opsional jika eh, yang diakses ya, jika domain eh, milik perusahaan kita sendiri gitu, apa perusahaan klien yang kita jaga gitu ya, perusahaan kita atau ya. Kemarin reportnya Mas siapa nih, ini udah bagus sih mitigasinya. Kalau dia apa, Mas Yusuf, ini udah bagus sih kalau dia. Mana nih mitigasinya nih, kalau memang sebaiknya mengakses menggunakan basis HTTPS, ini udah bagus. Untuk rekomendasinya udah bagus ini. Nah terus lanjut. Nah opsi kedua, kalau misalnya ternyata itu website publik ya, bukan website perusahaan gitu kan. Kadang website perusahaan juga punya IP publik kadang, jadi nggak saja, kadang bisa aja ke IP publiknya karena nggak mau pakai VPN. Kalau ke lokalnya kan mesti pakai VPN gitu. Nah misalnya ini ternyata mitigasinya buat publik, berarti kita harus menyarankan hindari melakukan edukasi dah ya, melakukan edukasi kepada user untuk tidak mengakses website enkripsi, untuk menghindari adanya isu yang sama. Terus kasih juga rekomendasi melakukan blog pada website. Misalkan nih tadi kan website yang diinjek itu kan apa nih tadi nih yang diinjek nih, how ya, ini kita blok aja webnya, bisa masuk ke blacklist. Nah ini bisa ditambahin juga sih sini sih, di mana hasil analisa kami menemukan respon kedua pada website salah, nggak pas. Respon kedua yaitu adalah hasil dari paket injection yang terlihat jelas bahwa TTL yang tercatat pada jaringan terlalu singkat, yaitu yang dimiliki. Nah terus selanjut ini udah dilakukan blok ya. Nah sebenarnya hal ini tuh analisanya masih kurang, karena kan kebetulan ini karena case-nya kita tuh ambil punya orang ya. Nah ini bisa aja kita diminta sama klien, misalnya kita dapat PKP terus dari klien gitu ya, bisa aja diminta sama klien tuh, kok bisa sih keinjek sih, kenapa. Nah bisa itu ada berapa kemungkinan ya, bisa aja pertama si attacker udah masuk ke jaringannya, atau bisa aja itu ketika kita periksa ternyata jaringan kita aman nih, nggak ada yang masuk di log-lognya nih, nggak ada yang masuk ke wifi nya kah, nggak ada yang nyolok kabelnya, itu nggak ada yang aneh, nggak ada IP yang nggak ada di list gitu, ternyata ISP nya yang kebobolan, bisa aja kayak gitu. Nah itu kalau analisa sampai itu perlu yang lebih expert lagi sih, biasanya kayak gitu ntar L2 apa L3 nya bantu. Nah ini buat yang stand apa umum-umumnya aja ya. Terus misalnya kita kasih aja prevention buat kedepannya apa, memastikan password misalnya wifi lah ya, wifi atau akses jaringan dibatasi untuk
tamu. Terus kita mikir lagi case-nya misalnya itu di perusahaan. Apalagi sih yang bisa kemungkinan misalnya banyak aja sih. Bisa aja dibikinin zonanya sendiri-sendiri, itu bisa. Misalnya kalau orang jaringan pasti tahu lah. Bisa dibikinin zonanya buat tamu, buat ini, jadi nggak bakal kecampur sama orang yang kerja di kantor gitu. Nah, kurang lebih sih kayak gini lah ya. Kalian bisa kembangin lagi. Dari sini ada yang paham nggak? Atau mau diulang jelasin atau bagaimana? Atau jangan-jangan ngantuk nih gara-gara ngetik ini. Banyak reporting nih. Halo, ada nggak yang tanya? Atau Kalau udah Kak, ini setiap insiden berarti bikin report terus ya? benar? Kalau ditanya tiap insiden itu bikin report terus tergantung. Misalnya masnya ketika monitoring CM lah ya, kita bisa kalau evaluasi CM itu, wah ada insiden nih. Nah itu kadang ada yang nggak perlu bikin report kayak gini. Kadang cukup kita ngasih aja penjelasan kayak gini, penjelasan apa analisa kita asal insiden itu kita kirim langsung ke user, entah itu di chat, entah itu di email gitu ya. Kecuali ketika masnya kan disuruh investigasi. Nah case yang aku kasih ini kan kalian diminta perusahaan case yang aku minta ini apa ya kemarin tuh di WhatsApp tuh, bentar aku bacain ya, lupa aku nulis case nya. Nah, kalau case yang aku kasih ini tuh bentar ya, oh ini ada nih. Nah jadi case nya itu, jadi di dalam perusahaan Trade Lab Indonesia misalnya gitu ya, Anda mendapatkan alert, user dengan IP 192.168.154. Nah yang ini ya 254 yang ini ya, teridentifikasi adanya paket injection. Nah dalam komunikasi dan kalian sebagai Security Operation Center atau SOC itu harus memeriksa jaringan tersebut. Berarti kan investigasi ya kalau diperiksa ya, dan sudah mendapatkan pickup filenya. Nah pickup filenya dikasih, kalian investigasi. Nah ketika melakukan pengecekan investigasi itu, nah pasti buat report. Misalnya kita report kayak gini, kita jelasin pertama apa sih paket injection itu, atau apa sih insiden kalian itu, kalian jelasin. Misalnya SQL injection, kalian jelasin SQL injection itu apa. Terus POC nya ketika kalian melakukan investigasi itu, kalian ceritain pertama tuh kalian ngapain. Misalnya kami menemukan ada indikasi ini mengakses ini gitu. Misalnya user ini mengakses ini. Nah tiba-tiba kalian cek lagi yang lain. Ketika kami melakukan pengecekan pada PKFL, nah kasihlah bukti-bukti yang kalian lakukan analisa itu sedetail mungkin gitu, yang sampai kira-kira udah nggak ada lagi nih yang perlu dicek, ini udah step by stepnya udah semua. Baru kasih kesimpulan analisa kalian sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Kalau nggak bisa singkat ya agak panjang tapi jelas gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi buat report ini biasanya hasil dari investigasi. Kalau cuman laporan-laporan daily itu nggak perlu buat report gitu. Makanya Blue Team tuh lebih puyeng analisanya. Karena kita mesti tahu sedetail mungkin, kayak network itu gimana, sebuah log itu gimana, kadang kayak gitu. Ada lagi mau tanyain? Interval reportingnya jadi tergantung insidennya apa tiap hari juga ada terima apa? Gimana? Kurang jelas. Kalau interval reportingnya setiap hari, kalau ada insiden ada bagaimana tadi? Oh, kalau misalnya daily itu paling reportingnya biasa. Kayak misalnya nih kita ngasih tahu. Biasanya kan kalau gitu ada grup ya, entah itu WhatsApp, entah itu media-media grup yang lain lah ya. Kalau dulu aku WhatsApp ya ke klien, tinggal bilang aja ke klien misalnya, wah kita nemuin insiden nih. Nah kita tinggal bilang aja, Pak, di tag aja misalnya kliennya sih, Pak kami menemukan adanya indikasi paket injection dari IP sekian dan menuju sekian. Terus kita jelasin juga paket injection itu adalah ini Pak, impactnya apa. Nah biasanya kita kasih impact nih, bisa coba pakai contoh ya. Misalnya kita mau ngelaporin nih ke klien nih, kita nemuin paket injection gitu ya. Misalnya
sopan dulu ya, misalnya selamat pagi apa selamat sore lah ya, selamat sore pak, sore pak, pak apa bu, nggak tahu lah kliennya siapa gitu. Nah itu kita tag aja orangnya nih, tag siapa misalnya di WhatsApp gitu ya, tapi kan nggak tahu beda-beda perusahaan tuh beda-beda grup komunikasi. Biasanya kita harus ada tektokannya, entah gitu sama network engineer, sysadmin, infra, atau langsung sama kliennya biar diterusin ke yang bersangkutan gitu. Kita tag orangnya, terus kita jelasin kami menemukan, biasanya by informasi, jadi gitu adanya indikasi apa tadi, paket injection dari IP berapa menuju IP berapa gitu jelasin. Nah terus paket injection itu sendiri adalah, jelasin itu injection adalah bla 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 bla. Nah terus setelah itu kasih tahu impactnya, dampaknya itu apa. Misalnya paket injection dampaknya bisa aja malah jadi kayak gini, bisa aja dampaknya tuh steal password. Misalnya siapa tahu kan dia nginjeknya phishing gitu kan, atau lebih jelasnya lagi direct ke website berbahaya. Bisa kita jelasinnya tuh dengan bahasa-bahasa yang umum lah ya. Jadi website berbahaya nggak perlu dijelasin berbahayanya itu kayak apa, nggak perlu gitu. Redirect ke website berbahaya, misalnya, kecuali kalau mereka nanya ya berbahaya kayak apa mas, web malware, web apa gitu kan. Terus bisa masukin lagi steal password, terus sniping tuh apa ya, gini aja dah, mendownload aja deh. Nah terus impactnya tinggal ditambahin lah apa ya, kalian tahu tentang insiden itu, kayak misalnya paket injection apa sih impactnya, terus SQL injection tuh impactnya apa, kayak stealing cookie, device, atau ngambil username password, itu banyak banget kan ya. Nah terus habis impact nih kalian jelasin lagi mitigasinya apa sih, mitigasi kalian jelasin mitigasinya 1 2 3, mitigasinya apa, suruh ngapain aja atas insiden itu gitu. Nah misalnya ketika kalian menemukan, misal kayak gini nih, kalian menemukan paket injection tapi ternyata ada case itu signature datanya itu ada di network NIDS-nya. Misalnya NIDS itu network buat detektor sistemnya ya, itu buat detek setiap anomali. Biasanya NIDS kan ada HIDS, ada NIDS gitu. Ternyata adanya di NIDS-nya, berarti kan otomatis orang network engineer ya, pas security engineer mereka yang mesti ngambil pickupnya itu. Nah itu bisa ditambahin di penjelasan pas awal ini. Misalnya setelah jelasin pakai injection apa, terus jelasin tapi kami tidak dapat menganalisa karena signature datanya itu ada di NIDS Pak. Jadi jika memang ingin dilakukan investigasi, kami dapat meminta pickup filenya Pak kepada kami gitu. Tinggal jelasin aja. Nah itu biasanya kalau ada insiden daily itu ya laporin gitu aja. Impact dan mitigasi itu wajib. Jadi rekomendasi buat mereka apa, impactnya tuh kenapa gitu, jelasin juga ini perlu. Tapi kalau reporting sampai bikin dokumen ini ya biasanya hasil dari investigasi. Misalnya ada case yang gede nih yang perlu kalian datang ke server atau kalian dikasih file buat forensik lah, buat analisa lah. Nah itu baru kalian buat kayak gini. Kalau nggak hal yang besar dan cuman bisa dilaporin via chat dan nggak perlu kalian lakukan investigasi, itu nggak perlu buat kayak gini biasanya ya. Itu tergantung kebijakan kantor, karena biasanya juga ada namanya itu weekly report sama monthly report itu pasti ada itu. Ada lagi nggak tanyaan atau nggak paham yang tadi?
Ada yang kurang apa gimana? Masih belum paham nggak apa-apa, tanya aja. Kalau mingguan itu rekap dari seminggu ya berarti ya Iya, reportnya. kalau mingguan itu rekap dari seminggu. Jadi seminggu itu tuh ada insiden apa-apa direkap, dikasih tahu ini. Ada yang misalnya mitigasinya belum diprogres ya kita kasih tahu di itu. Si user udah kita chat Pak, tapi ternyata sampai sekarang eh masih belum belum berjalan Pak gitu. Kan bisa dilaporin di weekly gitu. Ada lagi? Untuk log ini pernah nggak nemu kasus misalnya lognya itu sampai dihapus gitu sama trade aktornya gitu? Pernah ada. Pernah? Pernah Wih, saya. Itu yang paling susah dan bikin puyeng buat nemuin gimana sih dia bisa masuk. Nah itu kalau udah nggak ada itu pusing kita. Jadi mau nggak mau ya kita jelasin aja. Karena kalau cashku tuh bukan dihapus ya, tapi si malware ya ini kayak malware yang masuk ini dari si attacker ini tuh dia bikin base shell script sendiri. Jadi kan biasanya di Linux itu ada /bin.bash atau .sa ya kan, itu punyanya uh, bawaannya Linux lah. Biasanya kan semua report itu masuk ke history ya kan, jadi sebuah history di Linux. Nah contohnya di Kali Linux nih, ini kan kalau kita ngecek history, nah kebanyakan malah ini ada namanya base history. Kan di sini kelihatan nih base history ZSH history. Ini kan berdasarkan base cell-nya mereka, historinya yang bakal nampilin apa sih yang dia lakuin gitu loh. Kalau ada orang toto masuk SSH lewat SSH terus masuk ke server kita kan biasanya pasti kelihatan ini ya. Nah, saya pernah nemuin tuh malware botnet crypto mining namanya itu. Jadi malware sekarang tuh udah berkembang sampai ke crypto. Jadi itu dia nanam bot di server klien. Terus botnya itu bakal mining XMR. Kalau tahu XMR crypto tuh koin XMR pasti tahu itu. Sering banyak banget malware tuh yang pakai XMR buat mining diinfeksi ke target-targetnya. Dan itu dia tuh punya base sendiri. Kan kalau misalnya Kali Linux ini kan terkait tadi tuh ada base CSH ya kan. Nah, dia bikin base sendiri, min base begini karena dia hasil compile. Jadi malware itu udah compile sendiri base semua. Jadi kita nggak bisa nemuin historinya tuh. Ngapain tuh log yang biasanya dilakuin juga nggak ada. Cuman kita bisa nemuin tuh cron tab-nya doang. Cron tab doang yang dia jalan. Itu cron tab itu setiap Linux ada biasanya. Nah, cron tab ini tuh bakal jalan sesuai jadwal. Biasanya cron tab tuh ada daily, jam, menit, bulanan gitu. Nah, itu kita kesusahan kalau tipe-tipe malware gitu yang masuk tuh nggak bakal nemuin malware kalau tipe-tipe malware yang kayak gitu. Susah. Tapi kalau kayak attacker masuk gitu terus ngapus log itu belum sih, karena kebanyakan pasti malware sih. Malware yang masuk itu juga kan dari CNC dia, dari command and controlnya si attacker gitu. Itu yang paling susah sih. Tapi pernah nemu serangan yang benar-benar menargetkan SOC-nya gak gitu? Buat sebagai apa gimana ya? Targetin SOC itu kita belum pernah ya, karena biasanya tuh perangkat SOC kayak CM dan lain-lain gitu ya, itu tuh dibikin lokal. Jadi tuh nggak bakal mereka bisa tahu akses publiknya, kecuali kalau kita pakai kayak jasa publik gitu kayak EDR, MDR. Kadang kan itu kan kayak MDR aja gitu mesti kita ngakses sebuah website publiknya kayak CrowdStrike,
masuk ke portalnya Callstack dan lain-lain. Itu bisa. Nah, emailnya sendiri biasanya kita emailnya tuh pakai satu email. Kalau di case-nya saya ya, case-nya saya nggak tahu ya kalau case-nya lain. Biasanya misalnya SOC ya, email SOC doang itu satu untuk satu tim gitu. Jadi nggak pernah sih kita dapat email aneh-aneh, kecuali dulu pernah, tapi itu targetnya bukan kita ya, bukan SOC, itu targetnya tuh satu kantor. Dulu kita pernah dapat spam email gara-gara satu klien ngeklik spam email itu yang ada attachment, semua kontak itu kedam dan dia otomatis ngirim ke seluruh email yang ada di kontak itu hal yang sama, dan ada lagi user yang ngeklik lagi, ya udah kedam terus semua, sampai email SOC juga pernah kena gitu. Cuman kita nggak ngeklik itu, cuman kita langsung masukin backlist aja gitu. Ada lagi? Oh ya maaf, itu untuk kliennya yang pas itu kedam itu dia pakai email klien apa ya? Aku kurang tahu ya, kadang kalau kita vendor itu nggak bakal dikasih tahu detail teknologinya si klien. Oh iya, Kenapa? Karena rahasia itu kan perusahaan juga ya. rahasia perusahaan, jadi nggak bakal dapat gitu. Ada lagi nggak? Kalau serangan DDoS reportingnya greget banget tuh ya. DDoS. Iya, DDoS. kan banyak tuh. Ya kalau DDoS itu kadang tuh reportingnya dan mitigasinya agak ribet ya, karena mau kita tambahin resource segede apapun ya kan, resource segede apapun, kalau yang nge-DDoS tambah gede lagi kan susah juga kan. Kalau mau diblok juga, kalau dia ganti IP sama aja. Kalau DDoS tuh emang agak-agak susah sih, kecuali kita kayak pakai firewall kayak firewall anti DDoS lah ya. Biasanya kan ada tuh firewall anti DDoS, itu biasanya udah ke orang-orang infrastruktur, orang-orang yang megang-megang firewall tuh biasanya ngurusin anti DDoS itu. Ya udah ada kayak gitu anti DDoS, kecuali yang ke jebolan. Nah biasanya misal kita udah pakai ini anti DDoS, nah ternyata usernya yang di dalam udah keinfeksi botnet. Nah kalau botnet itu kan kadang ada yang dipakai buat jadiin zombie, buat nge-DDoS ke target lain, jadi dalam keluar. Kadang itu yang nggak kefilter. Banyak perusahaan ya, bahkan klienku aja itu misalnya luarnya tuh kenceng, dalamnya yang parah menurutku. Karena kadang susah dikasih tahu, kita udah ngasih saran-saran, tapi kadang kurang digubris gitu loh, walaupun hal sepele ya, cuman cukup ngecek doang, kadang mereka tuh nggak mau, udah aman. Kadang kayak gitu tuh yang susah kita kalau vendor, karena pengalaman saya itu vendor, jadi rasanya ngurus klien-klien yang ribet ada aja, jadi mau nggak mau kita ngalah karena ya dia yang bayar kita. Ada lagi nggak? Untuk mitigation sama reporting ini kira-kira, katakanlah kalau misalnya kasusnya benar-benar urgent, kayak misalnya DDoS tadi itu, kalau misalnya dia katakanlah si kliennya cuma ngambil paket SOC untuk monitoring, berarti kan kita cuma monitoring, ngasih report, kayak ngasih notifikasi alert gitu. Sementara untuk hasil akhir keputusan akhirnya itu berarti yang nentuin aksinya itu langsung si kliennya langsung ya. Iya, kalau vendor gitu biasanya. Kalau vendor gitu. Jadi kita udah nganalisa, kita ini tinggal kita kasih mitigasi, terus user si klien ini tinggal jalanin. Misalnya ada suatu case sih gini, user nggak paham nih mas, anak-anak IT kita nggak paham mas cara mitigasinya. Nah kita harus buatkan namanya prosedural gitu. Kita kasih tahu. Nah dulu aku pernah buat satu prosedural nih ya. Ini prosedural yang aku buat sih nggak ada hak klaim sih. Bukan sih, mana ya? Bentar ya. Nah ini dulu aku buat prosedural, ini yang aku bilang tadi ya, crypto mining botnet. Jadi kita buat prosedural ini, kita kasih ke sysadmin mereka apa ke infra mereka buat investigasi gitu.
Kalau mereka masih nggak paham, kita ikut mandu gitu. Kalau misalnya urgent banget nih, wah di DDoS nih langsung ini, ya kita langsung ngasih namanya tuh analisa awal. Jadi analisa awal dan mitigasi awal. Jadi itu best praktiknya kasihlah kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Setelah itu bisa dikurangin dampaknya. Kan namanya analisa cepat, namanya manusia ya, kita manusia ya. Berikan analisa cepat dan mitigasi cepat. Seenggaknya walaupun itu eh, nggak bisa ngalau, seenggaknya dikurangin dampaknya gitu. Setelah dampaknya dikurangin, baru kita lanjutin ke proses investigasi kah, terus ke analisa deep sama mitigasi deep. Hasil dari situ buat prevention yang lebih bagus untuk mencegahnya gitu. Ada lagi nggak? Untuk attack ramainya di malam apa siang biasanya? Kalau itu opsional sih, karena kan kita attack tuh kadang nggak, jujur ya, percaya nggak percaya nih, mungkin udah pada tahu juga ya, nggak semua attack itu kayak orang-orang developer dari Indo ngetek website Indo sendiri, nggak, banyak kan dari luar. Dan attack itu paling banyak itu malware daripada attack web ya, paling banyak itu malware. Setahu aku ya, nggak tahu ada perusahaan lain ya, tapi setahu aku emang yang paling banyak itu malware malware ketimbang cuman attack website itu. Karena apa? Malware itu bisa ditargetkan via email, spam atau phishing gitu, atau user yang akses website bajakan, kayak website film-film pajakan banyak iklannya, nggak taunya ada malware. Nah itu kan yang bikin banyak serangan dari situ. Jadi ditanya malam atau pagi atau siang itu nggak pasti sih. Kalau tahu-tahu eh, lagi WFH nih, semuanya connect VPN, terus ada banyak yang shift malam nih, bisa aja malam yang rame gitu. Cuman itu balik lagi sih ke kantornya masing-masing, mau apa, nggak mesti ramainya malam atau siang atau pagi itu. Oke, makasih. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya, sekalian info ya, kan ini tax pertama udah aku jelasin ya, mungkin nanti kalian tinggal eh, buat aja report menurut kalian aja sendiri, mau ngikutin ini bebas atau mau pakai lebih detail dengan gaya kalian juga bebas, yang penting taxnya juga masih sama nggak berubah. Nah setelah tax tadi, nanti kemungkinan besok atau Selasa eh, tax kedua aku upload di Google Drive, yaitu command and control. Jadi tadi kan paket injection, yang kedua ini adalah command and control. Ntar next ada ini banyak. Nah, terus ada masih banyak sih. Cuman aku ambil beberapa aja yang benar-benar bagus buat analisa kalian. Masih banyak sih. Bahkan di sini ada APT nih. Kalau udah ke APT ini, APT gini nih udah namanya tuh ke spionase, malware, threat actor, grup-grup grup-grup kriminal, grup-grup apa itu udah banyak. Cuman kita kesini aja buat langkah awal, misalnya kalian nih yang pengen ke SOC atau pengen ke blue team gitu. Ini sebenarnya sih ini udah bagus sih, kalau kalian interview juga itu udah nilai plus banget kalau ditanya-tanya. Oke, ada lagi nggak teman-teman semua? Oh ya maaf mas, out of topic. Ya ya. Katakanlah SOC itu ada sinkronisasi berbagi database threat actor nggak? Misal katakanlah BSSN ngebagiin data gitu. Nah, Oh ini ada dari Mustang nih, Mustang nyerang. paham. Dikasih tahu. Paham. Hal itu apa? Ada, tergantung teknologinya ya. Balik lagi ke teknologi. Misalnya contoh perusahaannya Mas pakai CM-nya kayak Kiradar, Alien Vault, atau teknologi-teknologi lain yang mana teknologi itu sudah biasanya kan teknologi itu dari vendor lain juga lah. Kayak Alien Vault itu udah vendor Alien Vault, Kiradar vendor IBM. Biasanya itu udah ada yang namanya Trade Exchange. Trade Exchange itu dimana perusahaan itu udah melakukan research, terus pokoknya melakukan analisa-analisa kayak Threat Actor, Mustang Panda dan lain-lain gitu. Itu udah diupdate terus. Nah, sebagai contoh kayak
Allen Ford yang dulu saya pakai itu ada namanya OTX. OTX Allen Ford. OTX Allen Ford ini Threat Intelligence. Nah, Threat Intelligence. Yang Mas sebut tadi namanya tuh Threat Intelligence. Jadi berbagi itu udah ada Threat Intelligence-nya kalau Allen Ford ini. Jadi udah otomatis di perangkatnya tuh tinggal integrasiin aja pakai API-nya si Allen Ford ini. Jadi Allen Ford ini ada direct connect IP. Tinggal masukin API-nya, otomatis sudah sinkron semuanya. Rules-nya, detection-nya udah pakai menggunakan API gitu. API-nya Allen Ford. Atau Kiradar. Kalau Kiradar itu punyanya si IBM tuh ada namanya tuh apa ya? IBM Exchange. Nah, ini threat intelligence juga nih. Untuk sharing platform yang digunakan untuk research security threats. Mau Mustang Panda mau ada, mau apapun udah up to date gitu. Nah, baik lagi ke tadi yang Mas bilang kayak BSSN apa ya? BSSN kita kemarin tuh BSSN Kominfo lebih ya, Kominfo ya. Yang Mustang Panda terakhir yang dari TNI ya kalau nggak salah ya, TNI dan lain-lain itu. Kebetulan kita dapat email forward dari si Kominfo-nya kalau nggak salah ya. Iya Kominfo kalau nggak salah. Kita udah dikasih namanya IOC. Biasanya kan di malware itu tuh kita pentingnya tuh biasanya threat intelligence itu adalah IOC. Kita berfokusan pada IOC. IOC adalah malah salah. IOC malware. Nah, bisa ada indikator of compromise-nya. Nah, itu penting. Jadi mencari sebuah target serangan itu penting di indikator of compromise. Apalagi task kedua ini command and control. Kalian mesti tahu gimana cari tahu indikator of compromise-nya. Nah, itu bisa kalian pelajarin dulu atau tidak kalau gimana. Setelah itu baru nanti aku jelasin gitu. Karena kan kenapa di grupku itu Mas kok nggak langsung diajarin aja baru kita praktek. Nah, kalau kayak gitu jatuhnya kalian nanti nunggu disuapin gitu loh. Karena kalau kalian udah kerja di real perusahaan itu kalian bakal belajar sambil kerja. Jadi kadang ya kalau ada yang ngajarin, kadang kalau nggak ada yang ngajarin mau nggak mau belajar sendiri kan gitu. Kan beda-beda perusahaan kadang gitu. Jadi lebih baik kan bisa fast learning gitu. Nah, rencana aku tuh kayak gitu. Jadi kan walaupun itu paling jarak berapa hari, 2 hari atau 3 hari langsung aku ajarin gimana caranya gitu. Biar kalian tuh juga bisa melakukan searching gitu. Kan kadang dibutuhkan jujur ya, security operation center itu pasti kebanyakan lakukan analisa juga tuh nyari di Google. Nggak semuanya langsung dapat. Oh, ini langsung kayak gini kagak. Karena kita mesti nyari bukti validnya gitu. Pasti udah ada biasanya yang melakukan research. Kecuali kalau zero day. Kalau zero day itu butuh kemampuan lebih lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu sih untuk threat intelligence dan apa itu udah kita semuanya pasti SOC itu udah kerjasama dengan perangkat-perangkat vendor yang udah terbilang mumpuni lah untuk pengidentifikasian threat tersebut gitu. Ada lagi Mas? Apa masih kurang paham? Untuk software-software yang dipakai di SOC itu selain SIM, habis itu firewall kayak pfSense ya. pfSense itu terlalu itu sih kayaknya pfSense tuh gak dipakai sih kalau di perusahaan-perusahaan. pfSense itu biasanya pasti firewall itu pasti ke Fortinet terus Palo Alto banyak sih ya yang lebih powerful gitu. Nah, pfSense sih karena bisa di download juga sih kadang open source juga. Nah, teknologinya itu selain CM itu kita biasanya ada namanya EDR. EDR itu endpoint detector, endpoint buat detect. Jadi biasanya tuh EDR itu udah kayak AI. Kadang udah jadi machine learning dia. Jadi kita cuman diem nunggu aja dia nge-report. Nih ada insiden gitu. Kita udah dapat gitu. Biasanya kita integrasikan EDR ini ke CM. Misalnya masnya pakai CM apa nih? Misalnya Wazoo, Allen Ford, Kiradar, ILK atau apa, nanti tinggal diintegrasikan si EDR ini. Atau ada lagi MDR. MDR itu udah ke manage, biasanya ke manage sama vendornya si EDR itu. Jadi misalnya mesti di blok kah ada, wah user nih download rekan nih bajakan nih, sama manage-nya
kita udah buat rules ke si manage itu, otomatis sudah diblok. Kalau nggak diblok di karantina, kalau nggak di karantina ya di delete langsung filenya yang di download itu, otomatis atau langsung hilang aja. Jadi kayak antivirus lah ya, antivirus beroperasi manusia gitu. EDR juga bisa di remote. Jadi misalnya kalian mau nge-remote nih perangkatnya klien kalian, bisa di EDR gitu, dicek-cek gitu. Jadi nggak perlu datang ribet-ribet ke data center. Banyak lagi sih perangkatnya selain itu, kayak ya intinya perangkat seperti misal firewall diintegrasikan ke CM, EDR diintegrasikan ke CM, proxy diintegrasikan ke CM. Intinya CM ini tuh buat manage setiap event, setiap log gitu loh. Jadi setiap ada log-log masuk itu dilempar ke CM, dianalisa ini anomali apa bukan gitu. Kadang juga kita nggak mesti pakai HIDS kan, kalau EDR itu kan jatuh kayak HIDS kan, masuknya ke host, langsung ditanam di host. Ada juga yang namanya NIDS. NIDS itu bukan ditanam suatu file ke jaringannya, bukan. Biasanya ada satu perangkat kayak bentuknya kayak perangkat server itu buat mirroring port, terus buat lempar-lempar log ke CM. Biasanya ada tuh sensor. Kalau di alien vote itu ada namanya sensor alien vote itu. Itu biasanya ditaruhnya di core switch umumnya sih. Karena kan core switch itu kan core-nya setiap lalu lintas. Ada lagi nggak? Oh, tadi berarti paling CM ya, EDR, terus MDR, firewall sama NIDS paling. MDR. Ya, MDR. Nah, MDR. sama firewall itu banyak sih, tergantung kebutuhan sih. Kalau yang baru aku pakai ya yaitu CM, EDR, MDR, terus eh, ada juga namanya Netcraft. Netcraft ini tuh biasanya kalau kalian perusahaan-perusahaan biar menghindari dari orang-orang bikin fake account, bikin fake website buat phishing. Kalau dia menggunakan, ketika kalian cek ternyata di website yang menggunakan uh, apa sih namanya, menggunakan logo kalian, logo perusahaan kalian, apa itu bisa di take down. Jadi kita bisa dapat wewenang buat ngirim report buat take down itu. Kalau di ACC langsung di take down itu. Mau akun Instagram, mau akun Facebook bisa. Nah itu Itu ada tuh kayak spider bot gitu ya? yang ya aku nggak tahu ya Spiderbot tuh kayak gimana, belum pernah pakai. Cuman kurang lebih kayak gitulah ya menurutku. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain?